Hasto Kristianto Sekjen PDIP mengakui Megawati khawatir dan prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto. Ya, tentu saja hal ini adalah berkaitan dengan isu di mana Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar atau setidaknya Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Tentu saja hal ini membuat Megawati ketar-ketir. Yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam. Itulah Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri prihatin atas kejadian Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dan menyinggung bahwa PDIP dan mengatakan bahwa PDIP juga pernah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Tentu saja hal ini menuduh Presiden Joko Widodo. Gonjang-ganjing politik terjadi lagi. Ternyata ada isu nih bahwa Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, dikabarkan mundur. Benar atau tidak, walau-alam. Mundur. Dan itu urusan Partai Golkar. Iya. Tetapi isu ini kan sudah lama ya, bahwa Pak Lurah pengen ambil Golkar. Dan salah seorang menteri menjadi pengganti Pak Airlangga. Kabarnya sih beberapa waktu yang lalu ada rencana pemanggilan oleh jaksa ke Pak Airlangga. Tapi kemudian malah yang keluar isu mundur. Politik apa lagi nih? Ya politik kekuasaan. Demikianlah negara Konoha dikelola oleh para pemabuk, pemadat kekuasaan. Ya, para penikmat kekuasaan yang nggak ngerti bagaimana menjaga demokrasi. Gitu Kita ya. jogetin aja dulu, kita tunggu, kita Jogetin lihat. aja. Karena isu ini sudah lama dan akhirnya kejadian. Merdeka. Itulah Edi Sitorus ya, merupakan pengurus PDIP dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Dia mengatakan dan menuduh ada kekuasaan yang menggunakan untuk menggulingkan Airlangga Hartarto. Baba Alun mundur dari Dewan Penasehat Partai Beringin. Gue menyebut itu males gue. Partai Beringin aja ya. Bener Baba, ngapain diikutin? Iya nggak? Udah saya diserang Medi di sono. Ntar yang ada kekayaan Baba Alun dirongrong sama Partai Beringin. Udah jangan diikutin Baba Alun. Ngeri. Lalu bagaimana tanggapan Yusuf Hamka yang sebelumnya dicalonkan oleh Airlangga Hartarto terkait menjadi wakil gubernur Jakarta? Ya, saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar ke depannya akan lebih jaya lah. Pak Yusuf, ada kabar bahwa Partai Golkar belum mandiri sekarang Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga ini banyak mengalami kemajuan sebenarnya, termasuk kursi di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Airlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu tapi kita kan harus Pak Airlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Kalau isu sendiri kalau misalkan ada nama Gibran Rakabuming Raka ada secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh? Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh, yang ini. Oh, Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran
Itu hari Kamis, bukan Jumat. Iya, Kita waktu ketemu Pak Kamis. Yusuf di Saya juga pertemuan. ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak Yusuf, Pak, tapi kan kalau Bapak Golkar mengatakan dipimpin kalau Pak oleh Erlangga itu eksternal, Pak. dizolimi. Itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dijolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Lalu ada kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Bapak lu di dalam mendengar nama-nama itu siapa? Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Itulah Yusuf Hamka yang mengatakan bahwa dia tidak tahu apabila memang ada semacam penozoliman kepada Airlangga Hartarto apabila Hartarto mengundurkan diri. Bahlil Lahadalia yang digosipkan akan menjadi kandidat ya, menjadi calon atau kandidat Partai Golkar mengatakan dengan Airlangga Hartarto dia berteman baik. Inilah tanggapannya. Soal investasi atau soal yang lain, Pak? Saya sama dia kan sahabat baik kok. Tapi kan biasa aja. Biasalah ngomong kerjaan. Ya. Soal Golkar gimana, Pak? Saya nggak tahu ya. Itu kan saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Tapi mundurnya Pak AH itu akan mengganggu persiapan pilkada nanti nggak sih, Pak? Oh, saya no comment lah kalau urusan itu. Baik, terima kasih Bapak. Itulah Pak Bahlil Lahadalia yang tidak mau berkomentar terkait adanya pengunduran diri Airlangga Hartarto apakah mengganggu tentang perhelatan pilkada. Nurdin Halid adalah merupakan pengurus teras Partai Golkar, juga menjawab pertanyaan wartawan terkait kesiapan pengganti Airlangga Hartarto. Jadi begini, dengan pengunduran diri Pak Erlangga yang sebelumnya saya sebagai wakil ketua umum maupun wakil ketua yang lain maupun pengurus yang lain pasti tidak menduga. Tapi kita harus menghormati keputusan pribadi daripada Pak Erlangga dan hal yang menguntungkan sebetulnya karena beliau mundur di tengah-tengah Golkar sangat solid. Jadi tidak ada gejolak sama sekali dengan pengunduran tersebut. Maka dengan mudah kita bisa melakukan prosesi organisasi berdasarkan mekanisme internal, berdasarkan peraturan organisasi, anggaran dasar, rumah tangga maupun peraturan organisasi. Nah oleh karena itu, ketika seorang ketua mengundurkan diri, maka mekanismenya adalah kita harus menunjuk PLT ketua umum melalui rapat pleno DPP. Oleh karena itu nanti malam insya Allah kita akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan PLT Ketua Umum. PLT nanti dan malam dimana tugas ya. PLT Ketua Umum adalah mempersiapkan Munas luar biasa sesuai dengan pasal 39 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golongan Karya. Nah sekarang ada 11 wakil ketua umum yang punya ruang dan kesempatan untuk menjadi PLT Ketua Umum. Nah nanti kita akan soal Golkar sudah terbiasa, sudah beberapa kali ya, di mana ketua umumnya di tengah jalan berhenti, berhalangan, kemudian dilakukan mekanisme untuk penggantian PLT Ketua Umum, kemudian selanjutnya dilakukan munas. Nah nanti malam insya Allah kita akan meletakkan PLT Ketua Umum dan insya Allah tidak ada dinamika pasti ada, tapi tidak ada dinamika yang mengarah kepada terciptanya deadlock atau perpecahan, karena para wakil ketua umum, 11 wakil ketua umum telah dari kemarin setelah Pak Erlangga mengundurkan diri sudah melakukan komunikasi, lobby-lobby untuk kita menjaga harkat martabat dan proses demokrasi daripada Partai Golongan Karya. Sehingga nanti malam insya Allah kita akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menetapkan PLT Ketua Umum salah satu dari 11 wakil ketua umum. Oke, berarti Jadi ada salah satu dari 11 ya wakil ketua umum ya. Jadi wakil ketua umum ada 11 dan salah satunya nanti akan menjadi PLT ya, petugas sementara begitu ya untuk membentuk atau memilih ketua umum yang baru. sudah ada komunikasi
sejak informasi pengunduran diri Pak Erlangga beredar. Sudah ada komunikasi, ini artinya apakah sudah menguat ke salah satu nama Pak Nurdin setahu Anda? Ya, jadi dari 11 wakil ketua umum, kita sudah ada kesepahaman mayoritas dari wakil ketua umum untuk menunjuk seseorang, menetapkan seseorang sebagai wakil ketua umum. Tapi ini tunggu nanti malam, kira-kira Tahu aja mau saya tanya. jam 20. Tapi kita sudah, sehingga insya Allah tidak akan terjadi deadlock, tidak akan terjadi perpecahan, karena para wakil ketua umum ini, 11 ini, yang bahaya itu kalau 11-nya ambisi semua menjadi PLT ketua umum, nah itu baru bisa deadlock itu. Itu baru bisa ada perpecahan, itu ada kubu-kubuan. Tapi ini insya Allah mayoritas wakil ketua umum, minimal 9 wakil ketua umum, 7 sampai 9 wakil ketua umum sudah ada kesepakatan nurani. Itulah Nurdin Halid yang mengatakan bahwa tidak akan ada terjadi konflik ya di dalam karena ada wakil ketua umum yang tadinya ketua umumnya adalah Erlangga Hartarto. Begitu Erlangga Hartarto mengundurkan diri, maka otomatis wakil ketua umum yang akan menjadi PLT begitu, dan salah satunya telah disetujui, tinggal nanti malam. Sementara Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar terkait pertanyaan wartawan mengenai Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari Ketum Golkar. Dapatnya ya ulang tahun berapa? Dari Mas Gibran ya, ya pada mungkin kepada institusi kita di Indonesia kan luar biasa ya, 57 tahun Polimek berkontribusi untuk negeri, dan ini luar. Saya pengen takon sing liyane to tapi